Maka mencium tangan para ulama seperti mencium tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan mempelajari persoalan orang yang salaman dan mencium tangan yang disalam, musafahah, taslim. Ada sebagian orang yang menganggap salaman dengan mencium tangan itu feodalis. Ada yang menganggap itu adalah perbudakan. Itu adalah tidak egaliter, tidak demokrasi, dan seterusnya. Saya akan memberikan penjelasan beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Haddatsana Abdullah, haddatsani Abi, haddatsana Yahya ibn Adam, haddatsana Mufaddal bin Mahdi, an Mansur, an Rib'i ibn Hirash, an Abi Ubaidah ibn Al-Jarrah, qal qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhadtu biyadihi wa qabbaltuha. Faqala ma baluka ya Aba Ubaidah? Faqultu ya Rasulullah, aradtu an atabarraka bika wa biyadika. Hadis ini menceritakan tentang Ubaidah ibn Al-Jarrah. Ini salah seorang sahabat besar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian memegang tangan beliau dan menciumnya. Rasulullah bertanya, ada apa engkau wahai Ubaidah? Abu Ubaidah, ada apa engkau? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, aku ingin tabarukan denganmu dan dengan tanganmu. Ya, hadis yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Haddatsana Muhammad ibnu Uthman ibni Abi Syaibah, haddatsana Ja'far ibnu Aun, haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid, an Qais ibni Abi Hazim, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala kuntu akhudhu biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqabbaluha. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat besar, ya, karena beliau putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak meriwayatkan hadis. Beliau menceritakan, aku memegang tangan Rasulullah kemudian aku menciumnya. Cium tangan. Ya. Yang ketiga, hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Zaid bin Arqam, qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Wakana Zaid bin Thabit ya'khudhu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqabbaluha. Ini mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit yang memegang tangan Kanjeng Nabi. Zaid bin Arqam menjelaskan, dia pulang dari haji wada bersama Rasulullah
di situ ada sahabat Zaid bin Thabit, kemudian Zaid bin Thabit memegang tangan Kanjeng Nabi dan kemudian cium tangan. Yang keempat, hadis Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Anna Urwah bin Mas'udin lamma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi faqabbalaha. Urwah bin Mas'ud diriwayatkan, Urwah, sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud, ketika mendatangi Kanjeng Nabi kemudian memegang tangan beliau dan cium tangan. 4 hadis tersebut. Saudara-saudara sekalian, Nabi tidak melarang sahabatnya yang mencium tangan beliau. Meskipun Nabi tidak kemudian memberikan perintah. Kita tahu bagaimana kultur Arab di saat itu, dan insya Allah sampai hari ini ketika saling bertemu itu adalah rangkulan. Ya. Nah, tapi ada praktek yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Yang paling jelas adalah Ibnu Abil Jarrah, yang ketika ditanya kenapa, dia ingin mendapatkan barokah dari mencium tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada beberapa orang yang membatasi, yang mengatakan ya itu khusus untuk Nabi, tidak untuk yang lainnya. Artinya ingin mengatakan kalau mencium tangan Kanjeng Nabi boleh, tapi kalau cium tangan bukan selain Kanjeng Nabi tidak boleh. Ya, saudara-saudara sekalian, itu adalah penafsiran dari sebagian orang ketika membaca tentang peristiwa cium tangannya sahabat ini. Itu bukan kalimat yang muncul di dalam hadis itu, bahwa itu hanya boleh dilakukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak melarang. Ketika Nabi, bukankah yang dimaksudkan dengan sunnah, as-sunnah an-nabawiyah, itu adalah qaulun wa fi'lun wa taqrirun Nabi. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang menjadi keputusan Nabi. Ketika Nabi tidak melarang, berarti itu boleh. Ketika Nabi tidak mengucapkan, ketika Nabi membiarkan, itu berarti membolehkan. So artinya kalau kita mencium tangan itu berarti mengikuti sunnah nabawiyah. Yang kedua, bukankah saya setuju tidak semua orang boleh atau tidak semua orang berhak untuk dicium tangannya. Saya setuju. Artinya hanya orang-orang tertentu. Tetapi bukan berarti semua tidak boleh. Kecuali hanya Nabi yang boleh dicium. Artinya pada satu titik ekstrim melarang cium tangan kecuali Nabi, itu adalah peristiwa yang sudah lalu. Nah, saya tidak sepakat. Karena apa? Karena pertama tidak ada larangan, dan yang kedua, bukankah Nabi sendiri mengatakan bahwa ulama itu warathatul anbiya? So, artinya ada beberapa orang tertentu yang kita boleh cium tangan kepada mereka, terutama orang ulama. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak disebutkan cium tangan. Tetapi siapa yang berani menolak bahwa cium tangan kedua orang tua itu adalah bagian dari perbuatan baik? Ya, wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Nah, orang tua kita itu ada dua, meskipun ini bukan hadis tetapi sebuah kalam hikmah. Orang tua kita itu ada dua. Satu, orang tua yang melahirkan kita, dan yang kedua adalah orang tua yang mendidik kita. Sebagian ulama mengatakan justru yang lebih utama itu adalah yang mendidik kita. Karena yang mendidik kita itu yang akan menyelamatkan kita.
dibandingkan yang melahirkan kita. Orang tua kita tidak melahirkan, dunia tidak runtuh. Tetapi kalau kita dilahirkan kemudian tidak ada yang mendidik kita, selesai dunia. Nah, artinya kalau mencium tangan kepada kedua orang tua itu adalah sebuah ihsan, sedangkan orang tua itu bisa berarti yang mendidik kita. Alladzi addabana, yang mendidik kita, maka mencium tangan guru kita itu adalah ihsan. Kalau ulama itu diakui sebagai pewaris para nabi, karena dengan keilmuannya mereka mendakwahkan apa yang dulu disampaikan oleh Kanjeng Nabi, maka mencium tangan para ulama seperti mencium tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man zaral ulama faka'annama zaroni. Orang yang ziarah kepada ulama yang baik, ya, bukan ulama yang jahat. Ada ulama, karena ulama ada dua, ada ulama ulama yang jahat dan ulama yang baik. Ziarah kepada, mendatangi silaturahim pada ulama itu seperti ziarah kepadaku, katakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. So, artinya apa? Posisi ulama itu sangat strategis di dalam Islam. Nah, ulama sampai kepada ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang pujian Allah kepada orang-orang yang disebut ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiai, abuya, guru, tuan guru itu adalah sebutan kultural pada masyarakat Indonesia. Tetapi tidak setiap orang akan dipanggil tuan guru, tidak setiap orang akan dipanggil abuya, tidak setiap orang dipanggil kiai, kecuali pengakuan dari masyarakat. Pengakuan itu karena apa? Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan. Malah ketika ada seorang kiai menjadi kepala daerah, kiainya hilang malah. Orang ketemu nggak cium tangan lagi, gara-gara dia menjadi kepala daerah. Tetapi penghormatan itu karena keilmuan, karena mereka melakukan pendidikan, dakwah Islamiyah, mendidik masyarakat. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diakui sebagai al-muallimul awal, pengajar, mendidik yang pertama dan yang utama. Nah, orang-orang yang mengatakan cium tangan orang lain sebagai sebuah bentuk feodalisme itu tidak memahami akar ajaran Islam, tidak memahami bagaimana posisi mencium tangan seseorang. Karena umat Islam pun tidak sembarang orang akan dicium tangannya. Ya. Ketika kita mendapatkan seorang yang alim, yang faqihu fiddin, meskipun sederhana hidupnya, sederhana penampilannya, tapi dia orang yang diakui sebagai al-faqih, yang sangat ahli di dalam hukum Islam, kita wajib menghormati untuk cium tangan. Penghormatan karena keilmuan. Penghormatan karena dia mendidik kita sehingga dia seperti orang tua kita. Cium tangan karena kita mengharapkan tabarukan. Berkah itu apa sih? Berkah itu, barokah itu ziyadah fil khair. Ziyadatul khair. Kalau kita cium tangan kepada orang alim, kemudian kita mengharapkan barokahnya dengan cium tangan itu kita mengharapkan adanya tambahan kebaikan pada diri kita, tambahan ilmu pengetahuan kepada kita seperti ilmu yang dimiliki orang alim yang kita cium tangannya itu. Ya. Nah, tapi kalau kita cium tangan orang yang berilmu, kemudian ilmu kita nggak nambah, ya berarti kita nggak dapat barokahnya.
Mungkin cium tangannya tidak ikhlas, kepeksa. Tapi poin pentingnya adalah di balik cium tangan umat Islam kepada para ulama, para pemimpin keagamaan, para pendidik, para pendai Islam, itu adalah sebuah kecintaan, penghormatan, dan tabarukan. Dia bukan sebagai sebuah feodalisme, karena kalau feodalisme itu orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi yang memaksa orang yang di bawahnya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak pernah menyaksikan ada orang memaksa atau yang mencium tangan itu terpaksa. Seperti hanya Anda merasa Anda menjadi santri saya, Anda cium tangan. Saya tidak pernah memaksa Anda cium tangan. Di dalam peraturan pesantren tidak tertulis di sana santri wajib cium tangan, tidak ada. Anda tidak cium tangan, ya saya tidak rugi. Anda cium tangan, saya juga tidak untung. Yang untung adalah Anda yang mendapatkan insya Allah tabarukan dari ilmu, karena saya mengajar kepada Anda. Jadi sangat kontras, karena kontras. Pertama, feodalisme itu sebuah sistem. Yang kedua, dia sistem yang diciptakan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan yang lebih dibandingkan yang di bawah. Sementara seorang kiai itu, seorang ulama, tidak beda dengan masyarakat pada umumnya. Hanya status keilmuannya, bukan status kekayaannya, bukan status gelar kebangsawanannya, bukan status kekayaannya, bukan. Itu sebabnya, kenapa ketika ulama meninggal itu orang selalu mengingat dan mengadakan haul. Tapi saya tidak pernah mendengar haul gubernur, mantan gubernur yang keberapa gitu, tidak pernah dengar. Kalau Gus Dur dihauli itu karena kiainya Gus Dur, kekiaiannya Gus Dur. Tapi presiden yang lain tidak ada yang dihauli. Ya, saya tidak pernah mendengar haul mantan wali kota kesekian Semarang, tidak ada. Bupati tidak ada. Kalaupun ada kiai yang jadi bupati, setelah leren jadi bupati, kalau dia dihauli ya karena dia dulu pernah jadi kiai. Sementara sebentar menjadi kepala daerah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita husnudzon. Karena agama ini, nasib agama ini akan ditentukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan. Dan mereka bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu dan barokahnya, tetapi insya Allah ketika kita nanti bersama dengan mereka bersama dengan Kanjeng Rasul, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan almar'u ma'aman habba. Kalau Nabi senang cinta kepada ulama mereka karena pewaris para nabi, kemudian kita dekat dengan para ulama, ketika nanti di akhirat kita gondelan para ulama yang kita cintai di dunia, para ulama itu kemudian disambut oleh Kanjeng Nabi, maka kita insya Allah akan ikut. Karena nanti di akhirat almar'u ma'a man ahabba, yuhsyarul mar'u ma'an mahabba. Manusia akan dikelompokkan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mereka dekat, mereka cinta, mereka suka. Kalau hari ini kita buktikan kecintaan kita, keberkahan kita, penghormatan kita karena keilmuan para ulama, kita cium tangan kepada mereka, tidak ada yang dirugikan dari persoalan itu. Hanya mereka yang tidak mengerti tentang kultur keislaman, seolah-olah itu adalah ciri khas yang ada di Indonesia, yang hanya ada di pesantren. Tidak. Karena di sekolahan pun murid cium tangan kepada guru. Hanya mungkin di universitas saja yang tidak cium tangan kepada dosennya. Meskipun dosennya seorang profesor. Ya. Itulah derajat yang membedakan antara orang yang memiliki ilmu keagamaan yang mendalam dengan orang yang memiliki ilmu duniawi. Tidak ada.
Itulah derajat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang yang memiliki ilmu al-faqih, yang orang yang faqihu fiddin, dengan orang yang faqih fi umuri dunia. Ya, konglomerat meninggal, tidak ada istilah haul konglomerat, usaha dan sebagainya. Tetapi sesederhana apapun yang dimiliki karena keilmuan yang tinggi, orang akan selalu mengingat, bahkan meskipun mereka sudah meninggal masih bisa memberikan rezeki kepada yang hidup. Saudara-saudara, kalau Anda datang ke Sunan Ampel misalkan, berapa ratus tahun Sunan Ampel sudah meninggal, masih bisa memberikan rezeki kepada yang masih hidup. Sementara kita yang masih hidup belum tentu bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Berapa banyak pedagang yang bisa hidup dan menghidupi keluarganya karena makom seorang ulama besar. Kalau penguasa, saya tidak yakin. Misalkan di situ dibikin pasar, ya, kemudian akan datang orang berduyun-duyun seperti hanya makom para ulama. Itu sebetulnya bukti yang tidak bisa terbantahkan, empirik. Kenapa orang berduyun-duyun datang, berbondong-bondong, berombongan, bis, 24 jam tidak berhenti? Berapa putaran uang yang ada di tempat di sekitar makam itu setiap harinya? Mereka sudah tidak lagi bisa mengajarkan, mendidik, tetapi asar dari ilmu pengetahuan keagamaan yang mereka miliki tidak pernah lekang, tidak pernah terhapus dari ingatan, dari memori umat Islam. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah untuk menghormati guru-guru kita, istiqomah di dalam mencari berkah, istiqomah di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.